Salam jumpa dalam seri video pembelajaran. Video kali ini membahas cara menentukan letak titik berat dan momen inersia penampang berbentuk U. Diketahui sebuah penampang seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan koordinat titik berat penampang dari titik A. Kemudian yang kedua, tentukan momen inersia terhadap sumbu X. Dan yang ketiga, tentukan momen inersia terhadap sumbu Y. Untuk menentukan titik berat penampang, terlebih dahulu penampang ini kita membagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen 1, segmen 2, dan segmen 3, yang mana masing-masing segmen ini berbentuk persegi panjang. Untuk segmen 1 dan segmen 3 mempunyai ukuran yang sama, yaitu dengan lebar 10 cm dan tinggi 40 cm, sedangkan segmen 2 mempunyai ukuran lebar 30 cm dan tinggi 10 cm. Selanjutnya kita buatkan garis diagonal pada masing-masing segmen untuk mendapatkan titik berat dari masing-masing segmen. Kemudian kita tentukan pusat sementara atau acuan sementara pada bagian pojok kiri bawah dari segmen, dengan maksud agar semua nilai X dan Y dari ketiga segmen ini akan bernilai positif. Untuk acuan sebenarnya boleh saja bebas, tidak harus di sini, boleh di tengah-tengah sini ataupun boleh di atas. Untuk memudahkan perhitungan dibuat dalam bentuk tabel. Kita buatkan tabel seperti ini, segmen 1, 2, dan 3, kemudian pada kolom ini merupakan luas dari masing-masing segmen. Untuk segmen 1, luasnya sama dengan 40, tinggi segmen 1 dikalikan dengan lebar 10 cm, kita dapatkan 400 cm persegi. Untuk segmen 3 sama, luasnya dengan segmen 1 sebesar 400 cm persegi. Kemudian untuk segmen 2, luasnya 30 cm, kita kalikan dengan tinggi 10 cm, kita akan dapatkan 300 cm. Kemudian ini kita jumlahkan, 400 ditambah 300 tambah 400 sama dengan 1100. Kemudian kita tentukan nilai X dari masing-masing segmen. Untuk segmen 1, perhatikan X atau absis adalah jarak dari acuan sementara terhadap titik berat segmen 1. X1 jaraknya ini setengah dikalikan dengan 10, kita dapatkan 5. Untuk segmen 2, X2 kita dapatkan jaraknya sebesar setengah dikalikan dengan 50, sama dengan 25. Selanjutnya untuk segmen 3, jarak X3 adalah 50, kita kurangi dengan setengah dikalikan 10, sehingga kita akan dapatkan nilainya 45 cm. Selanjutnya untuk nilai Y atau ordinat dari segmen 1 terhadap acuan sementara, kita bisa dapatkan angkanya setengah dikalikan dengan tinggi segmen 1, atau setengah dikalikan 40, kita dapatkan 20. Demikian pula untuk segmen 3 sama, 20 cm. Untuk segmen 2, tinggi ordinat sebesar setengah dikalikan dengan tinggi segmen 2, yaitu setengah dikalikan 10 sama dengan 5. Untuk segmen 3 sudah sama seperti segmen 1. Selanjutnya kita mengalihkan luas penampang dengan nilai X. Kita dapatkan 400 kali 5 sama dengan 2000. Demikian pula 300 kita kalikan 25, hasilnya 7500, dan 400 kalikan 20 dapatnya 18000. Demikian pula untuk A dikalikan Y, luas penampang ini 400, kita kalikan Y kalikan 20, kita peroleh 8000. Demikian pula untuk segmen 2 dan segmen 3. Selanjutnya kita jumlahkan AX, sigma AX dapatnya 27500, kemudian sigma AY sama dengan 17500. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai X, yaitu sigma AX dibagi dengan sigma A atau luas penampang secara keseluruhan. 27500 dibagi dengan 1100, kita akan dapatkan 25 cm. Untuk Y, sigma AY dibagi dengan sigma A, kita dapatkan 17500 dibagi dengan 1100 sama dengan 15,91 cm.
Kita juga bisa langsung menggunakan persamaan ini untuk menghitungnya tanpa menggunakan tabel. Karena jumlah segmennya relatif sedikit, 3, kita bisa langsung saja menggunakan. Kita akan dapatkan juga hasilnya sama seperti ini. Demikian pula untuk nilai Y, kita bisa gunakan langsung persamaan ini, kita menghitung, dan hasilnya pasti akan sama seperti ini, 15,91. Jadi tabel ini untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Untuk jumlah segmen yang banyak, sebaiknya kita gunakan tabel supaya hasilnya lebih mudah kita hitung atau kita peroleh. Dari hasil perhitungan sebelumnya kita peroleh nilai X sama dengan 25 cm, kemudian Y sama dengan 15,91 cm. Ini merupakan titik acuan sementara tadi. Jadi X berjarak 25 cm positif ke kanan. Ini 25 cm, kemudian Y juga bernilai positif 15,91 cm ke arah atas. Sehingga ini merupakan titik pusat penampang atau titik berat penampang. Kembali lagi ke pertanyaan pertama, yang ditanyakan adalah koordinat titik berat penampang dari titik A. Jadi letak titik berat penampang dari titik A. Perlu diingat untuk sistem koordinat Kartesius. Ini merupakan kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Pada kuadran pertama, X dan Y bertanda positif. Pada kuadran kedua, X bertanda negatif, Y bertanda positif. Pada kuadran ketiga, X dan Y bertanda negatif, dan kuadran keempat, X bertanda positif, Y bertanda negatif. X kita dapatkan jaraknya ini 25 dikurangi dengan 10 sama dengan 15 cm. Kemudian Y, jarak dari A terhadap titik berat penampang keseluruhan sebesar 24,09 cm. Karena titik berat ini berada pada kuadran ketiga, maka X dan Y bertanda negatif. X-nya min 15 dan Y min 24,09. Kemudian untuk menghitung momen inersia, kita perlu mengingat kembali rumus untuk menghitung momen inersia pada penampang persegi panjang. Untuk momen inersia terhadap sumbu X, Ix sama dengan 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Momen inersia terhadap sumbu Y, 1/12 dikalikan B pangkat 3 dikalikan H. Untuk menyelesaikan momen inersia pada penampang gabungan, diperlukan pengembangan dari persamaan sebelumnya yang disebut dengan teori sumbu sejajar. Jadi Ix atau momen inersia terhadap sumbu X sama dengan Ix0 ditambah dengan A kalikan Y aksen kuadrat. Kemudian momen inersia terhadap sumbu Y sama dengan Y0 ditambah dengan A dikalikan X aksen kuadrat. Untuk menghitung momen inersia terhadap sumbu X pada penampang ini, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Segmen 1, segmen 2, segmen 3. Kemudian kita menghitung Ix0 dari masing-masing segmen. Untuk segmen 1 dan segmen 3 karena bentuknya sama, maka nilai X0 nya akan sama besar. Kita akan peroleh 1/12 dikalikan B untuk segmen 1, lebarnya sama dengan 10 cm, tingginya sama dengan 40 cm. Kita masukkan dalam rumus 1/12 dikalikan 10 dikalikan 40 pangkat 3, kita akan dapatkan angkanya seperti ini. Kemudian untuk segmen 2, 1/12 dikalikan B, lebarnya 30 cm, kemudian tingginya 10 cm, dikalikan 10 pangkat 3, kita akan dapatkan nilainya sebesar 2500. Untuk segmen 3 sama dengan segmen 1. Kemudian luas penampang masing-masing segmen sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Selanjutnya untuk kolom Y aksen, perhatikan kolom Y aksen yang dimaksudkan di sini adalah jarak antara titik berat segmen 1 terhadap penampang secara keseluruhan. Pada segmen 1, kita bisa lihat bahwa titik berat segmen 1 berada di atas sumbu X sehingga bertanda positif. Sehingga jarak Y1 aksen sama dengan 24,09, kita kurangi dengan setengah dari tinggi total penampang tinggi segmen 1, 40, sehingga kita akan dapatkan hasilnya 4,09. Demikian pula nanti untuk segmen 3 sama besar,
4,09. Kemudian untuk Y2 aksen jaraknya seperti ini. Karena Y2 aksen letak titik berat segmen 2 berada di bawah sumbu X, maka akan bertanda negatif. Jaraknya adalah ini min 15,91, kita kurangi dengan setengah dari tinggi segmen 2, kita akan dapatkan angkanya sebesar min 10,91 cm. Selanjutnya kita bisa menghitung A dikalikan dengan Y aksen kuadrat. 400 kita kalikan dengan 4,09 kuadrat, kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Demikian pula untuk segmen 2 dan segmen 3. Kemudian kita jumlahkan X0 masing-masing segmen, kita akan dapatkan angka seperti ini. Demikian pula untuk A Y aksen kuadrat, kita akan dapatkan angkanya seperti ini. Selanjutnya, momen inersia penampang terhadap sumbu X secara keseluruhan kita akan dapatkan dari menjumlahkan nilai ini, sigma X0 ditambah dengan sigma A dikalikan Y aksen kuadrat, sehingga kita bisa dapatkan hasil akhirnya sebesar 158.257,577 cm pangkat 4. Ini juga kita bisa hitung seperti ini, tidak menggunakan tabel. Pada prinsipnya sebenarnya sama, cuma tabel ini untuk memudahkan saja dalam perhitungan. Hasilnya pun nanti akan sama persis. Selanjutnya untuk momen inersia terhadap sumbu Y, kita gunakan persamaan ini, dan perhitungan juga kita buat dalam bentuk tabel supaya lebih mudah. Segmen 1, segmen 2, segmen 3. Kemudian kita menghitung Y0 dari masing-masing segmen. Rumusnya adalah 1/12 dikalikan B pangkat 3 dikalikan dengan H. Untuk segmen 1 dan segmen 3 sama nilainya, 1/12 dikalikan B pangkat 3, B nya 10 cm, H nya sama dengan 40 cm, sehingga kita dapatkan angkanya 3333,33 cm pangkat 4. Kemudian untuk segmen 2, 1/12 dikalikan B 30 kuadrat dikalikan H 10 kuadrat 10, sehingga kita dapatkan angkanya sebesar 22.500 cm pangkat 4. Ya, demikian pula untuk segmen 3 sama dengan segmen 1. Kemudian Y0 nya kita jumlahkan, kita akan dapatkan angka seperti ini. Kemudian luas penampang masing-masing segmen kita bisa hitung seperti pada kolom ini. Kemudian X aksen yang dimaksudkan adalah untuk segmen 1, karena berada di sebelah kiri sumbu Y, maka akan bertanda negatif. X1 aksen jaraknya 25, kita kurangi dengan setengah kalikan 10, kita akan dapatkan min 20. Min karena berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian untuk X2, karena titik berat segmen 2 berimpit dengan titik berat momen penampang secara keseluruhan, maka nilainya sama dengan 0. Selanjutnya untuk segmen 3, yang dimaksud segmen 3 adalah ini, karena berada di sebelah kanan sumbu Y, maka bertanda positif. X3 aksen sama dengan 25, kita kurangi dengan setengah dikalikan 10, kita akan dapatkan angkanya 20. Jadi sebenarnya sama dengan segmen 1, tetapi berbeda tanda. Kemudian kita hitungkan A dikalikan X aksen kuadrat, 400 kalikan min 20 kuadrat, kita akan dapatkan 8000. Untuk segmen 2 ini sama dengan 0 karena X aksennya sama dengan 0. Kemudian segmen 3 sama 4000, kita kalikan dengan 20 kuadrat, kita akan dapatkan 8000. Kemudian ini kita jumlahkan, kita akan dapat angkanya 16.000 cm pangkat 4. Selanjutnya kita akan dapatkan momen inersia terhadap sumbu Y untuk penampang secara keseluruhan. Ini rumusnya keliru, ini harusnya IY, kemudian ini Y0, kemudian ini A dikalikan X aksen kuadrat. Ya, kita gunakan rumus yang ini. Kita akan masukkan angka-angka ini yang sudah kita peroleh, ini kita jumlahkan, sehingga kita dapatkan momen inersia terhadap sumbu Y sama dengan 45.166,667 cm pangkat 4. Hal ini juga kita bisa lakukan perhitungan tanpa menggunakan tabel, menggunakan rumus ini. Ini juga IY bukan IX ya. Kalau dihitung, kita hitung dengan tepat, maka hasilnya juga akan sama ya, seperti
pada perhitungan ini. Kita akan dapatkan angka yang sama. Jadi perhitungan menggunakan tabel ataupun langsung seperti ini adalah pilihan. Kalau jumlah segmennya sedikit, kita bisa langsung menggunakan langsung seperti ini tanpa tabel. Tapi untuk segmen yang banyak, sebaiknya kita gunakan tabel untuk memudahkan dalam perhitungan. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.